Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian apa arti atin, mengapa disebut surah atin, dan apa isi kandungannya? Yuk, kita bahas bersama. Kita mulai dulu dengan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Memahami pesan pokok surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Surah At-Tin adalah surah urutan ke-95 dalam Al-Quran. Terdiri atas 8 ayat. Surah ini tergolong surah Makkiyah atau turun ketika Rasulullah berada di Mekah atau sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nama At-Tin sendiri diambil dari ayat pertama surah ini. At-Tin artinya buah tin. Anak-anakku sekalian, apa pesan pokok surah At-Tin? Mari kita pahami satu persatu ayatnya. Kita mulai dari ayat 1 sampai 3, yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi Mekah, negeri yang aman ini. Buah tin banyak tumbuh di Syria atau sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Libanon, dan Baitul Maqdis atau Palestina, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat keempat, yang artinya
Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah membentuk manusia yang sebaik-baiknya jauh lebih sempurna dari binatang. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itu, Allah memberikan amanah kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Ayat kelima yang artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Dalam ayat ini, apabila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ayat yang keenam, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa orang-orang yang benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang tidak putusnya. Dan akan diselamatkan dari api neraka. Sekarang ayat yang ketujuh, yang artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna melewati berbagai tahap. Dari bayi, anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, tua, hingga meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha Kuasa membangkitkan manusia dari kematian. Kemudian ayat yang ke-8. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah telah menurunkan syariat hukum. Allah akan memberikan putusan yang adil seadil-adilnya, yaitu memberikan pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Demikian materi tentang isi pokok atau pesan pokok Quran Surah At-Tin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.